Keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepada Yang Mulia Ketua Garing Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini nama Supratman Andi Adgas, Menteri Hukum RI. 2. Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI. Dan 3. Rini Widyantini, Menteri Pendagangguan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut pemerintah, perkenanlah kami menyampaikan keterangan Presiden baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dari permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, selanjutnya disebut UU 14 2005 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945 yang dimohonkan oleh Saudara C. Hartono, selanjutnya disebut pemohon sesuai registrasi permohonan di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi nomor 99 PUU 23/2025 tanggal 11 Juni tahun 2025 dan telah diajukan perbaikan permohonan pada tanggal 7 Juli 2025 sebagai berikut. 1. Pokok permohonan pemohon, bahwa pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji pasal 30 ayat 4 UU 14 2005 sebagai berikut. Selanjutnya mohon dianggap dibacakan. 2. Penjelasan pemerintah terhadap kedudukan hukum atau legal standing para pemohon. Sehubungan dengan kedudukan hukum pemohon, pemerintah berpendapat sebagai berikut. Selanjutnya mohon dianggap dibacakan. 3. Keterangan pemerintah terhadap pokok permohonan pemohon, bahwa terhadap alasan permohonan sebagaimana disebutkan pada angka 1, pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut. A. Perbedaan dikotomis antara profesi guru dan profesi dosen. 1. Bahwa Undang-Undang 14 tahun 2005 pada prinsipnya mengatur secara jelas adanya perbedaan dikotomis antara profesi guru dan dosen sebagaimana termuat dalam tabel berikut. Selanjutnya tabel mohon dianggap dibacakan. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang 14 2005 terdapat pengaturan yang jelas berbeda terhadap profesi guru dan dosen, sehingga meskipun terdapat persamaan dalam kedudukan sebagai pendidik dalam satu rezim undang-undang, hal demikian tidak lantas dapat menjadikan alasan penyamaan terhadap setiap aspek pengaturannya. Ketentuan Undang-Undang 14 2005 mengatur perbedaan yang signifikan definisi dan kedudukan antara guru dan dosen, yaitu guru dikonstruksikan sebagai pendidik profesional, adapun dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan. Lebih lanjut dalam pengertian tersebut juga disebutkan bahwa tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Adapun dosen memiliki tugas utama yaitu mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal demikian ditegaskan dalam pengaturan mengenai kedudukan, yang mana guru dikonstruksikan sebagai agen pembelajaran, adapun dosen diatur sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni serta pengabdi kepada masyarakat. 3. Bahwa Undang-Undang 14 tahun 2005 mengatur perbedaan yang signifikan terkait kualifikasi dan sertifikasi guru dan dosen dalam uraian berikut. Pertama, terdapat perbedaan syarat kualifikasi akademik baik guru dan dosen. Dalam hal ini, kualifikasi akademik bagi guru adalah lulusan pendidikan program sarjana atau diploma 4. Hal ini berbeda dengan syarat kualifikasi akademik bagi dosen, yaitu lulusan program magister untuk program diploma atau sarjana dan lulusan program doktor untuk program pasca sarjana. Kedua, terdapat perbedaan signifikan mengenai pengaturan sertifikasi bagi guru dan dosen. Dalam hal ini, sertifikasi bagi guru cenderung diatur secara generik, yaitu di mana setiap pendidik dapat diberikan sepanjang memenuhi persyaratan. Berbeda dengan dosen yang mengatur bahwa sertifikat pendidik harus memenuhi syarat, meliputi pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 tahun, jabatan akademik sekurang-kurangnya ASN ahli, dan telah lulus sertifikasi. 4. Bahwa ketentuan mengenai hak, kewajiban, dan beban kerja antara guru dan dosen juga diatur sangat berbeda dalam Undang-Undang 14 tahun 2005. Dalam hal ini, hak, kewajiban, dan beban kerja bagi dosen yang secara mendasar berbeda dengan guru adalah terkait perannya dalam tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan atau pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal demikian sangat berbeda dengan guru yang difokuskan pada peran garing tugas dalam aspek pendidikan, garing pembelajaran, tanpa kemudian dibebani tugas untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 5. Bahwa berdasarkan perbedaan konstruksi pengaturan terhadap profesi guru dan dosen dalam Undang-Undang 14 tahun 2005, maka hal yang perlu difahami yaitu walaupun kedua profesi pendidik tersebut diatur dalam rezim undang-undang yang sama, tetapi kedua profesi tersebut memiliki persyaratan, kualifikasi, serta hak dan kewajiban yang sangat berbeda. Pun bila menggunakan dasar argumentasi pemohon mengenai kesamaan peran guru dan dosen dalam aspek pendidikan, apakah logis menyamakan A. Kualifikasi dan sertifikasi dosen, B. Hak dan kewajiban dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen terhadap guru. Upaya pemohon untuk mencampurkan pengaturan terhadap kedua profesi tersebut justru mempertentangkan perbedaan profesi guru dan dosen yang secara naturalia diametral. Padahal keduanya secara mendasar memang memiliki persyaratan serta corak tugas yang berbeda. Dalam hal ini, keragaman pengaturan seharusnya tidak dimaknai sebagai diskriminasi atas profesi, tetapi justru merupakan penyesuaian terhadap perbedaan kebutuhan dari masing-masing profesi tersebut. Oleh karena itu, mengacu pada perbedaan konstruksi mendasar kedua profesi tersebut, maka menjadi tidak logis untuk mengharuskan detail pengaturan yang sama terhadap kedua profesi tersebut, termasuk mengenai batas usia pensiun. B. Urgensi penentuan batas usia pensiun guru. 1. Bahwa pengaturan batas usia pensiun guru pada Undang-Undang 14 tahun 2005 memperhatikan eksistensi ketentuan hukum yang berlaku bagi guru sebagai pegawai negeri sipil secara umum dalam rezim pengaturan sebelumnya dan penentuan berakhirnya perjanjian kerja bagi guru non-ASN. Untuk mengetahui eksistensi pengalaman tersebut, maka perlu ditelisik ketentuan peraturan perundang-undangan melalui uraian sebagai berikut. A. Secara historis, peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil, selanjutnya disebut PP 32 1979, merupakan peraturan yang pertama kali merumuskan norma berkenaan dengan batas usia pensiun bagi guru
yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Rumusan pasal Aquo tercantum pada pasal 3 ayat 2 PP 32/1979 yang menyatakan bahwa batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil adalah 56 tahun. Lebih lanjut, pasal 4 ayat 2 huruf B, angka 10 dan 12 PP 32 tahun 1979 mengatur bahwa guru yang ditugaskan secara penuh pada sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat atas, dan sekolah lanjutan tingkat pertama dapat peroleh perpanjangan batas usia pensiun hingga 60 tahun. Dalam PP 32 tahun 1979 tersebut juga telah terdapat pengaturan bahwa batas usia pensiun bagi dosen hingga usia 65 tahun. B. PP 32 tahun 1979 kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil. Selanjutnya disebut PP 1 Tahun 1994. Perubahan yang tertuang dalam PP 1 Tahun 1994 sendiri tidak mengubah rumusan pasal berkaitan dengan batas usia pensiun guru maupun perpanjangan batas usia pensiun guru. Dalam perubahan PP 1994 tersebut, terdapat perubahan pengaturan terhadap batas usia pensiun bagi guru besar atau profesor, yaitu sampai dengan usia 70 tahun. Adapun terhadap dosen dalam jabatan fungsional lain tidak terdapat perubahan. C. Berdasarkan pengaturan batas usia pensiun guru dalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang 14 tahun 2005 dan dengan memperhatikan ketentuan batas usia pensiun guru pada PP 32/1979, maka ketentuan pasal 30 ayat 4 Undang-Undang 14 tahun 2005 justru telah berupaya memberikan kesempatan yang lebih luas dengan melakukan ekstensifikasi batas usia pensiun guru dari yang sebelumnya berusia 56 tahun yang dapat diperpanjang hingga 60 tahun sebagaimana diatur dalam PP 32 tahun 1979 menjadi 60 tahun tanpa harus melalui mekanisme perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 14 tahun 2005. Lebih lanjut, ketentuan mengenai batas usia pensiun bagi dosen secara legal historik juga menggunakan batas usia pensiun pada usia 65 tahun. Sehingga perbedaan pengaturan batas usia pensiun antara guru dan dosen dalam Undang-Undang 14 tahun 2005 sesungguhnya memiliki basis alasan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa penentuan batas usia pensiun guru pada Undang-Undang 14 tahun 2005 telah memperhatikan dan mendasarkan pada batas usia pensiun maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan PP 32 tahun 1979. D. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, dinyatakan bahwa guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena alasan-alasan sebagai berikut. Selanjutnya mohon dianggap dibacakan. Bahwa selanjutnya pasal 30 ayat 4 Undang-Undang dimaksud menegaskan bahwa pemberhentian guru karena mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilakukan pada usia 60 tahun. Bahwa berdasarkan penafsiran sistematis atas ketentuan dimaksud dapat dipahami bahwa batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat 1 huruf B ayat 4 berlaku terhadap guru yang berstatus sebagai aparatur sipil negara atau ASN, karena pemberhentiannya dilakukan berdasarkan ketentuan usia pensiun yang ditetapkan secara nasional.
Sementara itu bagi guru non-ASN, mekanisme pemberhentiannya tidak didasarkan pada ketentuan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, melainkan mengacu pada ketentuan pasal 30 ayat 1 huruf E, yaitu diberhentikan dengan hormat karena berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dengan penyelenggara satuan pendidikan. Dalam hal ini lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau pihak swasta. Dengan demikian, ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 4 secara hukum hanya berlaku bagi guru ASN. Sedangkan bagi guru non-ASN, pemberhentian dilakukan berdasarkan mekanisme kontraktual antara para pihak sesuai dengan masa berlaku hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja. 2. Melalui ketentuan tersebut perlu difahami bahwa penentuan batas usia pensiun guru dalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang 14 tahun 2005 secara legal historis sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi guru dalam rezim pengaturan sebelumnya, yaitu pada usia 60 tahun. Hal serupa juga terjadi pada dosen yang batas usia pensiunnya sejalan dengan pengaturan pada rezim sebelumnya, yaitu pada usia 65 tahun. Dengan demikian, pengaturan dalam Undang-Undang 14 tahun 2005 yang membedakan batas usia pensiun antara kedua profesi tersebut bukanlah hal yang baru, melainkan pilihan kebijakan umum terbuka, open legal policy, yang memiliki dasar legal historis yang kuat. 3. Bahwa penentuan batas usia pensiun guru 60 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang 14 tahun 2005 tidak hanya didasarkan dengan merujuk pada PP 32 tahun 1979, tetapi juga relevan untuk dipertahankan pada pemahaman yang komprehensif dan kontekstual, yakni dengan mendasarkan pada penalaran logis dan ilmiah yang dapat dibuktikan secara empirik dengan memosisikan guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan dasar. Penentuan batas usia guru tersebut perlu untuk tetap dipertahankan dengan justifikasi secara empirik berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rosita Rusdi dengan judul Pengaruh Usia Guru, Pengalaman dalam Mengajar, dan Tingkat Pendidikan Guru terhadap Profesionalitas Kinerja Guru di MTS Al-Urwatul Wuthqa Bulurejo di Jombang. Ditemukan bahwa terdapat hubungan antara pertambahan usia guru dengan penurunan aspek fisiologis tertentu. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada rentang usia 30 hingga 45 tahun, guru mengalami penurunan fungsi fisiologis yang dapat mempengaruhi kualitas kinerjanya. Dapat dibuktikan di bukti PK1. Lebih lanjut lagi justifikasi empiris berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sylvester J.O. Odanga dan Peter J.O. Aloka dengan judul Effects of Age on Teachers, Self-Efficacy Evidence from Secondary School, ditemukan bahwa berdasarkan analisis kualitatif, efikasi diri pada guru, keyakinan seorang guru terhadap kemampuannya sendiri untuk mengorganisasi dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan guna mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan pada murid-muridnya, memiliki keterkaitan yang signifikan dengan faktor usia, di mana efikasi diri pada guru meningkat sejak awal masa kerja hingga mencapai usia parubaya, di mana efikasi diri dimaksud mengalami peningkatan sejak awal masa pengangkatan sebagai tenaga pendidik hingga mencapai usia parubaya, bahwa setelah melewati usia parubaya, efikasi diri guru cenderung berada dalam kondisi stabil. Namun demikian,
memasuki usia lanjut, menjelang masa pensiun, efikasi diri guru mengalami penurunan yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan dan tuntutan kehidupan di luar pekerjaan. 5. Bahwa dengan merujuk pada kedua hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kecenderungan penurunan kemampuan dan efikasi guru seiring bertambahnya usia dalam melaksanakan tugas mengajar di kelas. Maka dari itu, dengan penalaran yang logis, penentuan batas usia pensiun guru pada 60 tahun dalam Undang-Undang 14 tahun 2005 dapat dinilai sebagai pengaturan yang didasarkan pada pemahaman yang kontekstual dan ilmiah. 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sangat jelas bahwa penentuan batas usia pensiun telah memperhatikan, mempertimbangkan, dan merujuk pada dua hal pokok yang sangat penting dalam penentuan batas usia pensiun. Pertama, kesesuaian pengaturan batas usia pensiun guru dengan ketentuan dalam rezim pengaturan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat kesesuaian dan konsistensi antara ketentuan batas usia pensiun guru pada PP 32 tahun 1979, lalu kemudian diperbaiki dengan PP 1 tahun 1994 dengan Undang-Undang 14 tahun 2005, yakni batas usia pensiun guru pada usia 60 tahun. Kedua, karakteristik guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan. Penentuan batas usia pensiun pada usia 60 tahun tetap relevan untuk dipertahankan karena sesuai dengan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual berdasarkan hasil pemikiran yang logis dan ilmiah serta dapat dibuktikan secara empirik. C. Penentuan batas usia pensiun adalah kebijakan umum terbuka, open legal policy, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 62 garing PUU/19 tahun 2021, putusan nomor 22 garing PUU 15 tahun 2017, putusan nomor 30/74 garing PUU/12 garing 2014, putusan nomor 56 garing PUU 10 tahun 2012, putusan nomor 49 garing PUU 9 tahun 2011, putusan nomor 7 garing PUU 9 tahun 2011, dan putusan nomor 15 garing PUU 5 tahun 2007 ditegaskan bahwa ketentuan mengenai batas usia pensiun merupakan kebijakan umum terbuka, open legal policy, yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, berapapun batas usia pensiun yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang tidak dapat dinilai sebagai ketentuan yang inkonstitusional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Perubahan batas usia pensiun sepenuhnya merupakan ranah legislative review, sehingga ketentuannya dapat diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tuntutan perkembangan kebutuhan, serta disesuaikan dengan jenis, spesifikasi, dan kualifikasi jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian, pilihan kebijakan atas batas usia pensiun selama berada dalam kerangka hukum yang konstitusional tidak dapat dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Penetapan batas usia pensiun jabatan guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 sejalan dengan kebijakan dan manajemen ASN nasional. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau Undang-Undang ASN menetapkan bahwa batas usia pensiun
garing dalam kurung BUP pegawai ASN sebagai berikut. 1. Jabatan manajerial. A. 60 tahun bagi pegawai ASN yang menduduki pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama. B. 58 tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas. 2. Jabatan non-manajerial. A. BUP ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing jabatan fungsional. B. 58 tahun bagi pejabat pelaksana. Sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ASN tersebut, Pasal 239 ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, PP Manajemen PNS, menetapkan batas usia pensiun secara berjenjang bagi pejabat fungsional, yaitu 58 tahun bagi pejabat fungsional ahli pertama dan ahli muda, 60 tahun bagi pejabat fungsional madya, serta 65 tahun bagi pejabat fungsional ahli utama. Namun demikian, ketentuan pasal 240 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, menegaskan bahwa dalam hal pegawai negeri sipil menduduki jabatan fungsional yang batas usia pensiunnya ditentukan dalam undang-undang tersendiri, maka batas usia pensiun yang berlaku adalah sebagaimana diatur dalam undang-undang yang terkait. Bahwa dalam hal ini, guru sebagai tenaga profesional memiliki pengaturan tersendiri mengenai batas usia pensiun, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang menyatakan bahwa pemberhentian guru karena mencapai batas usia pensiun dilakukan pada usia 60 tahun tanpa membedakan jenjang jabatan fungsionalnya, baik sebagai guru ahli pertama, guru ahli muda maupun guru ahli utama. Bahwa kebijakan penetapan batas usia pensiun bagi guru sampai dengan usia 60 tahun merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan negara terhadap peran strategis guru sebagai tenaga profesional dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyeragaman batas usia pensiun tersebut memberikan kepastian hukum serta ruang waktu yang memadai bagi guru untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran, serta pengembangan peserta didik secara berkelanjutan. Berdasarkan data dari data pokok pendidikan dalam kurung Dapodik per Juli 2025, tercatat sebanyak 982.111 guru dengan jenjang jabatan fungsional ahli pertama dan 334.765 guru dengan jenjang jabatan fungsional ahli muda yang peroleh manfaat dari kebijakan tersebut, yaitu tetap dapat melaksanakan tugas kedinasan sampai dengan mencapai usia pensiun 60 tahun. Pengaruh perubahan batas usia pensiun terhadap penyerapan tenaga kerja calon guru. Bahwa pemberlakuan perubahan batas usia pensiun bagi guru menjadi 65 tahun berpotensi menimbulkan dampak terbatasnya formasi jabatan bagi lulusan sarjana kependidikan, pendidikan profesi guru yang baru, sehingga dapat menghambat kesempatan kerja dan regenerasi tenaga pendidik di satuan pendidikan. Kebijakan tersebut berisiko menurunkan tingkat serapan tenaga kerja baru dalam dunia kerja, yang pada akhirnya dapat memengaruhi peremajaan dan dinamika kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan. Sebagai gambaran, lulusan sarjana kependidikan pada tahun 2024
sejumlah 224.866 orang, sedangkan pada tahun 2025 guru yang pensiun sejumlah 68.390 orang guru. Apabila guru dipanjang batas usia pensiunnya, maka 5 tahun ke depan tidak ada guru yang pensiun dan lulusan sarjana kependidikan semakin sedikit memiliki peluang mendaftar sebagai guru ASN. 4. Petitum. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Garing Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. 2. Menyatakan bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. 3. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. 4. Menyatakan ketentuan pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen tidak bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila Majelis Hakim Konstitusi atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih. Jakarta, 8 Agustus 2025. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum RI Supratman Andi Adgas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.